belum lagi nonton videonya. Nah, jadi sekarang itu kita sudah masuk ke materi perangkat lunak pengolah vektor. Sebelum kita masuk ke perangkat lunaknya, kita ingat-ingat lagi, kita review lagi tentang vektornya dulu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di materi format gambar. Nah, jadi tipe gambar itu terbagi menjadi dua, ada vektor dan ada bitmap. Sekarang kita akan lihat secara langsung 6 perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Oke? Sekarang episode kali ini akan sedikit berbeda karena kita langsung lihat gambarnya secara langsung ya. Nah, sekarang kita buka dulu file vektornya. File vektornya di sini, jadi kita pakai software Adobe Illustrator ya, Nak ya. Nah, kita buka dulu. Jadi sebelumnya Ibu sudah membuat file vektor di sini. Nah, dari mana kamu bisa tahu ini file vektor? Nah, dari format gambarnya nih. Di sini ada nama file gambarnya, kemudian .ai. Kelihatan ya? Kemudian sekarang kita buka juga gambar bitmapnya biar kita bisa compare secara langsung nih. Nah, ini gambar bitmap ya, ketahuan dari sini. Nama filenya, kemudian di sini .jpg atau JPEG. Berarti formatnya adalah JPEG. Kalau JPEG itu dia kemarin kita udah bahas termasuk ke format gambar bitmap. Oke. Nah, kita mulai bahas perbedaan antara kedua tipe gambar ini ya. Perbedaan yang pertama, kita bahas dulu gambar vektor. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu adalah gambarnya ketika diperbesar. Kita coba perbesar gambar vektor dulu. Ini gambar vektor. Kita coba perbesar. Nah, ini udah sampai maksimal ya. Di sini sampai nggak bisa di zoom lagi. Nah, di sini garisnya terlihat halus ya, Nak ya. Halus sekali, tidak terlihat pecah sama sekali. Nah, sekarang kita buka gambar bitmap. Ini gambar bitmap, kita perbesar sampai batas maksimalnya. Nah, berbeda dari gambar vektor, dia terlihat pecah gambarnya. Kelihatan ya, Nak ya? Nah, jadi itu perbedaan pertama gambar vektor dan gambar bitmap. Kalau gambar vektor di zoom sampai batas maksimal tidak akan pecah, dan kalau gambar bitmap dia akan pecah. Kelihatannya ya, tidak halus tiap garisnya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah susunan gambarnya. Kalau susunan gambar vektor itu adalah tersusun dari susunan garis atau kurva dengan perhitungan matematis. Nah, ini kelihatan ya. Kenapa dia tidak pecah? Karena gambarnya tersusun dari susunan garis. Makanya dia tidak pecah, biarpun gambarnya kita zoom sampai batas maksimalnya. Sedangkan kalau gambar bitmap, dia tersusun dari susunan bintik-bintik piksel dengan beragam warna. Makanya di sini kita bisa lihat gambarnya kenapa pecah. Karena kita melihat susunan gambarnya. Karena susunan gambarnya itu kotak-kotak piksel. Ya, makanya kalau kita zoom, gambarnya terlihat pecah. Berbeda sama gambar vektor. Kalau gambar vektor, kenapa dia kalau kita zoom tidak pecah? Karena dia tersusun dari susunan garis. Makanya tiap objek yang dibuat dengan format vektor itu sempurna, tidak pecah. Itu dia. Nah, perbedaan yang ketiga adalah gradasi warna. Kita coba lagi buka gradasi warna di gambar vektor. Jadi, dalam gambar vektor, gradasi warnanya itu dia harus dianalisis dulu oleh seorang desainer grafisnya. Misalnya, kamu mau membuat sebuah desain, nah di situ ada gambar rumah. Nah, gambar rumahnya itu catnya warna putih misalnya. Nah, kamu sebagai seorang desainernya, kamu pasti kan harus analisis dulu. Kamu pasti harus mikir dulu. Oh, ini gradasi warnanya di bagian sini nih, untuk ngasih efek shadow segala macam biar gambarnya bisa terlihat lebih nyata.
biar terlihat lebih real, biar terlihat gambarnya itu lebih profesional. Nah, jadi itu adalah gambar vektor. Karena gambar vektor itu kita buat, nah makanya tiap gradasi warnanya itu harus dianalisis terlebih dahulu. Beda sama gambar bitmap. Kalau gambar bitmap itu dia gradasi warnanya terlihat lebih nyata, lebih luas. Bisa dilihat sendiri ya di sini tiap gradasi warna atau efek shadow atau efek bayangan yang ada di gambar bitmap ini itu halus. Kenapa? Karena dia adalah foto asli, makanya dia terlihat lebih nyata. Beda sama gambar vektor. Kalau gambar vektor itu dia buatan, dibuat. Makanya tiap gradasi warna itu harus dianalisis dulu. Beda sama gambar bitmap. Kalau gambar bitmap itu dia biasanya lebih diutamakan untuk fotografi dari foto asli. Makanya hasil gambarnya, gradasi warnanya terlihat lebih real, lebih nyata gitu. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah resolusi gambarnya. Kalau gambar vektor itu tidak dipengaruhi oleh resolusi sama sekali. Di sini ada satu gambar vektor. Nah, dia tidak terpengaruh oleh resolusi. Jadi kualitas gambarnya tetap sama. Ya segitu-segitu aja gitu. Halus-halus aja gitu tiap garis pada gambar vektor. Berbeda dengan gambar bitmap. Kalau gambar bitmap itu kualitas gambarnya dipengaruhi oleh resolusi gambarnya. Contohnya, nah di sini Ibu ada 2 gambar bitmap. Ya. Di sini kamu bisa lihat sendiri gambarnya ini sama. Iya kan? Color wheel. Gambarnya sama. Sekarang kita lihat bedanya di mana. Nah, kalau file yang Ibu beri nama high ini, jadi dia resolusinya lebih tinggi daripada file yang Ibu beri nama low. Sekarang kamu bisa lihat perbedaannya sendiri ya. Pertama, yang high ini kita lihat dulu. Dengan resolusi yang lebih tinggi daripada yang low tadi, dia belum kita zoom pun kita udah bisa lihat gambarnya ini besar ukurannya kan. Nah, kita pun nggak bisa melihat kotak-kotak pixelnya, gambarnya tidak terlihat pecah ya. Beda sama gambar sebelahnya. Nah, kalau gambar yang low ini dia gambarnya kecil, jadi harus kita zoom dulu. Nah, ketika kita zoom, dia terlihat kotak-kotak pixelnya, garisnya tidak halus. Kenapa gambarnya sama tapi bisa beda gitu Bu kualitasnya? Karena resolusi, karena perbedaan resolusi. Jadi gambar bitmap itu dia tergantung sama resolusi gambarnya. Ya, kalau semakin tinggi resolusi gambar bitmap, maka akan semakin bagus kualitas gambarnya. Nah, kebalikannya, kalau resolusinya semakin rendah, berarti semakin buruk kualitas gambar bitmap tersebut. Nah, perbedaan lainnya adalah dari ukuran gambarnya. Kalau yang high ini kan dia resolusinya tinggi kan, beda sama yang low ini. Dari segi ukuran pun beda. Yang high ini dia ukurannya lebih besar daripada yang low tadi. Nah, itu dia betapa gambar bitmap itu dipengaruhi oleh resolusi. Karena resolusi ini bergantung dan berpengaruh pada kualitas suatu gambar bitmap. Itu perbedaan resolusi ya. Kemudian perbedaan yang kelima adalah format gambarnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi format gambar, kalau gambar vektor itu dia bisa disimpan dengan format asli softwarenya. Contohnya, kalau gambar vektor itu dia hanya bisa disimpan menggunakan software asli pembuatannya. Misalnya, ini kan Ibu membuat desain vektor nih, gambar vektor kan. Nah, Ibu membuatnya di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, untuk
mempertahankan format vektornya, Ibu menyimpannya dengan format .ai. Ya, kenapa Ibu simpan dengan format .ai? Karena kalau Ibu simpan dengan format JPEG, itu sudah bukan vektor lagi, tapi jadi gambar bitmap. Paham ya? Jadi kalau gambar vektor itu dia hanya bisa disimpan dengan menggunakan format asli softwarenya, software pembuatannya. Nah, sedangkan kalau gambar bitmap, dia bisa berlaku antar format. Jadi kalau gambar bitmap itu dia bisa disimpan dengan format JPEG, bisa disimpan dengan format PNG, TIFF, GIF, dan yang lain-lain. Makanya kalau gambar bitmap itu dia bisa berlaku antar format, bisa disimpan dengan berbagai format. Beda sama gambar vektor yang hanya bisa disimpan dengan format asli softwarenya saja. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah fungsinya. Kalau gambar vektor ini dia lebih difungsikan untuk teknik publishing atau desain layout majalah, koran, atau pembuatan animasi, pembuatan desain banner, spanduk, dan yang lain-lain. Sedangkan kalau gambar bitmap dia lebih diutamakan untuk penggunaan fotografi. Nah, itu adalah 6 perbedaan gambar vektor dan gambar bitmap. Semoga kalian sudah semakin memahami lagi, karena tadi sudah Ibu berikan beserta contohnya. Kita bedah langsung gambar vektor dan gambar bitmapnya. Nah, karena kita udah bahas vektornya, sekarang kita bahas softwarenya. Jadi software pengolah vektor itu ada banyak ya. Ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW, ada Inkscape, dan masih banyak lagi. Cuma untuk semester ini kita akan menggunakan software Adobe Illustrator ya. Jadi di pertemuan minggu depan kita akan mulai mengenal tentang software Adobe Illustratornya. Maka Ibu minta untuk kalian yang punya laptop, punya PC di rumah, itu bisa mulai dicari tuh softwarenya Adobe Illustrator, di-download, kemudian diinstal di PC atau laptop kalian. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, pembelajaran selanjutnya bisa sekalian sambil nonton Ibu, sekalian langsung kalian praktekin biar paham. Oke? Nah, jadi Ibu juga mau bahas tentang tugas sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya, tentang yang Ibu minta kalian untuk membuat karakter animasi, kemudian kalian foto atau kalian scan, kemudian kalian tracing ya. Jadi dalam desain grafis ada yang namanya, kalau proses dari bitmap, dari gambar bitmap dijadikan vektor, itu namanya tracing atau menjiplak ya. Sebaliknya, kalau misalnya dari gambar vektor ke gambar bitmap, itu namanya perasteran ya. Nah, jadi kalau tugas kalian yang kemarin itu, jadi ada yang ngerjain tugasnya itu kalian udah bikin karakter animasi secara manual, kemudian difoto. Nah, kemudian kalian pakai filter doang tuh. Kalian pakai filter, padahal tugasnya itu disuruh tracing menggunakan software pengolah gambar berbasis vektor. Jadi kalau cuma dikasih filter doang, kalian zoom, gambarnya itu masih jadi gambar bitmap, masih kotak-kotak. Sedangkan tugasnya adalah kalian buat menjadi gambar vektor. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah ya, jadi karakter Abah Enol ini Ibu buat dari gambar bitmap ini nih. Dari gambar bitmap ini kita zoom. Ini kan karena gambarnya JPEG atau JPG, makanya kalau kita zoom pecah kan. Nah, makanya tugas kalian adalah, kenapa gambarnya harus difoto dulu? Biar kalian bisa tracing, bisa kalian jiplak. Nah, jadi
Caranya begini. Ini foto karakter kalian itu tinggal di drag, tarik ke software AI-nya. Nah, kalau udah ada di software AI-nya, tinggal kalian tracing, kalian gambar ulang pakai tool-tool yang ada di sini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih tool-tool ini gimana cara buatnya. Jadi kalau misalnya proses tracing itu dari gambar bitmap, ini kan gambar bitmap ya, karena tadi itu formatnya JPEG, kemudian menjadi gambar vektor. Ini ibu gambar berdasarkan hasil jiplakan dari gambar ini. Jadi kalau udah kita vektor, udah kita gambar ulang nih di softwarenya, kita zoom juga nggak akan pecah. Lagi itu ya nak ya. Jadi materi kali ini segitu aja. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Tugas kalian juga yang kemarin ibu cuma evaluasi aja, kira-kira kalian paham gak nih maksudnya vektor itu gimana, maksudnya bitmap itu gimana. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tool-tool atau peralatan perang kamu yang ada di toolbox ini. Makanya disiapkan software Adobe Illustrator-nya. Kalau emang nggak ada laptop, nggak ada PC, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa pakai handphone aja. Cari aplikasi berbasis vektor lain yang bisa diinstal di handphone kalian. Oke? Nah, video ini akan ditutup dengan proses pembuatan karakter Abayanol ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat terus dan masih betah di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.